Halo semuanya, selamat pagi Prof. Sugeng dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sisilia Jogja Lampus dengan NIM 3120249090. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Hari ini akan ada 4 poin penting yang saya bahas. Yang pertama ada pengertian pertumbuhan ekonomi dan juga indikator utama. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga ada teori pertumbuhan ekonomi dan yang tak kalah penting ada dampak pertumbuhan ekonomi. Untuk pengertian pertumbuhan ekonomi ialah peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang ataupun jasa dari waktu ke waktu. Nah, biasanya hal ini diukur melalui peningkatan produk domestik bruto atau PDB, real dalam periode tertentu. Nah, PDB atau produk domestik bruto ialah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dihitung sebagai persentase perubahan PDB dari tahun ke tahun. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini akan ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada SDM atau sumber daya manusia. Nah, hal ini mencakup jumlah tenaga kerja dan kualitas pendidikan. Karena tenaga kerja yang terampil dan terdidik dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan. Yang kedua ada modal fisik, berupa infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi. Investasi dalam modal fisik memungkinkan peningkatan kapasitas produksi. Yang ketiga ada teknologi, memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Inovasi teknologi dapat menciptakan cara-cara baru yang lebih efektif dalam berproduksi. Yang berikutnya ada SDA atau sumber daya alam. Nah, ini tuh seperti minyak bumi, mineral, dan lahan pertanian dapat mendukung pertumbuhan meskipun tidak mutlak diperlukan. Yang kelima ada stabilitas politik dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan aktivitas ekonomi. Berikutnya ada teori pertumbuhan ekonomi. Nah, teori ini akan terbagi menjadi 3. Teori klasik, teori neoklasik, dan teori endogen. Teori klasik ini dikembangkan oleh Adam Smith, menekankan pada spesialisasi, pembagian kerja, dan mekanisme pasar bebas sebagai pendorong pertumbuhan. Yang kedua ada teori neoklasik, dikembangkan oleh Robert Solow, fokus pada akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai sumber pertumbuhan jangka panjang. Yang ketiga ada teori endogen. Teori ini menekankan bahwa pertumbuhan dapat dipertahankan melalui investasi dalam modal manusia, penelitian, dan juga pengembangan, serta spillover effects dari kegiatan atau aktivitas ekonomi. Dan yang tak kalah penting juga ada dampak pertumbuhan ekonomi. Nah, dampak pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, dan juga meningkatkan pendapatan per kapita. Namun, pertumbuhan yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan ekonomi dan juga sosial. Maka dari itu, penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan juga inklusif, yang tidak hanya meningkatkan angka statistik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian presentasi materi saya terkait pertumbuhan ekonomi. Saya Sisilia Jogja Lampus, pamit undur diri. Terima kasih.